Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Rahmat Bahtiar dari kelas 1B NPM 24783044. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar algoritma dan notasi penulisan algoritma untuk UTS algoritma pemrograman. Nah, di sini kita langsung mulai saja pada penjelasannya. Pertama ada urutan materi. Dari materi kali ini, 1 ada pengantar algoritma, 2 ada definisi algoritma, 3 ada ciri-ciri algoritma, 4 ada penyusunan algoritma, dan 5 contoh algoritma. Nah, apa itu pengantar algoritma? Apa yang dimaksud dengan algoritma? Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan output tertentu. Nah, ini seperti saat kita melakukan sesuatu, itu pasti ada prosesnya. Proses untuk menjalani sesuatu tersebut. Algoritma dapat diartikan sebagai daftar instruksi yang tepat untuk melakukan tindakan tertentu secara berurutan. Algoritma digunakan dalam berbagai bidang TI seperti matematika dan ilmu komputer. Algoritma dapat diekspresikan dalam bahasa formal yang terdefinisi dengan baik dan dalam jumlah ruang dan waktu yang terbatas. Nah, yang kedua ada definisi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah atau instruksi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas algoritma. Algoritma dapat dibayangkan seperti resep masakan yang memberikan langkah-langkah untuk membuat hidangan. Nah, itu adalah proses dari sebuah algoritma. Dalam konteks komputer dan matematika, algoritma adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah, memproses data, menjalankan suatu proses. Nah, ini masuk yang ketiga, ada ciri-ciri algoritma. 1 ada input. Algoritma harus memiliki input, yaitu kondisi awal sebelum algoritma diterapkan. Yang kedua, selanjutnya ada output. Algoritma harus memiliki output, yaitu hasil dari penerapan algoritma. Kemudian ada proses. Algoritma harus memiliki proses atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada instruksi yang jelas. Algoritma harus memiliki instruksi yang jelas agar kesalahan dapat diminimalisir dan menghasilkan output yang baik. Selanjutnya ada finitense. Algoritma harus memiliki sifat terbatas, yaitu harus berakhir setelah mengerjakan sejumlah langkah proses. Selanjutnya ada efektif. Algoritma harus efektif, yaitu seluruhnya instruksi dapat dikerjakan oleh proses. Selanjutnya ada tujuan. Algoritma harus memiliki tujuan akhir, yaitu tahapan akhir dan algoritma. Nah, lalu selanjutnya penyusunan algoritma. Proses memecahkan langkah-langkah yang terurut dan terorganisir untuk memecahkan masalah. Identifikasi dan analisis masalah, definisi masalah yang ingin dipecahkan dan pahami persyaratannya. Kedua ada merancang algoritma ketika memilih alat dan teknologi. Keempat ada menerapkan algoritma. Nah, algoritma dapat disajikan dalam berupa cara seperti naratif. Algoritma disajikan dalam bentuk cerita menggunakan bahasa sehari-hari. Kedua ada bentuk flowchart, adalah disajikan dalam bentuk bagan dengan simbol-simbol tertentu. Selanjutnya ada pseudocode. Algoritma disajikan dalam bentuk representasi tekstual yang mirip dengan
program. Nah, apa itu flowchart? Flowchart atau diagram alur adalah diagram yang menggambarkan urutan langkah dan keputusan yang diperlukan untuk menjalankan suatu proses. Kemudian, apa itu pseudocode? Nah, pseudocode adalah sebuah cara untuk menulis alur logika atau algoritma dalam bentuk yang mirip dengan bahasa pemrograman, namun lebih mudah dipahami oleh manusia. Selanjutnya ada contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa diikuti seperti algoritma membuat kopi. Nah, langkah awal persiapkan bahan seperti biji kopi. Nah, seperti itu, seperti yang dilakukan saat membuat kopi pada sehari-hari. Nah, yang kedua ada algoritma menginstal aplikasi di smartphone. Contohnya menginstal aplikasi Shopee mungkin. Next aja. Nah, itu ada contoh simbol pada flowchart. Ini kita bisa lihat mulai atau selesai terminator, ini lambangnya. Lalu ada aliran data, input dan output, proses. Lalu ada percabangan atau if, terus pemberian nilai atau suatu variabel ini representation, dan yang terakhir ada memanggil prosedur atau fungsi ini untuk mendeklarasikan. Nah, ya contoh flowchart. Nah, ini adalah contoh flowchart membuat kalkulator atau penjumlahan menggunakan flowchart ya. Nah, mungkin begitu saja penjelasan dari saya. Oke, di sini saya akan membuat flowchart menghitung keliling luas dari persegi panjang. Langkah pertama, klik declare, lalu masukkan variabel panjang, lebar, luas, dan keliling menggunakan integer. Lalu pilih output, kemudian diisi dengan masukkan panjang, kemudian pilih input, isikan input panjang, kemudian outputnya diisi dengan masukkan lebar, lalu tambahkan input lebar di bagian bawah output, kemudian langkah berikutnya masuk ke proses. Proses ini variabelnya luas dan isinya panjang dikali lebar.
Nah, lalu masuk proses lagi di bawah luas tadi, variabelnya keliling sama dengan 2 kali panjang plus lebar. Lalu di bawah proses ada output lagi, masukkan luas persegi panjang adalah 2 dan luas. Lalu masukkan output kembali, keliling persegi panjang adalah sama dengan dan keliling.